wabarakatuh. Tapi pun, saya Gina Chania masih di GR Lambar TV. Tentunya yang menyajikan berita terkini, aktual, nyata, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. GR Lambar TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Senin 10 Maret tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengadakan pertemuan silaturahmi bersama seluruh pimpinan media dan para kabiros Lampung Barat. Ikuti berita selanjutnya dari GR Lambar TV, berita nyata dan dapat dipercaya. Berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita melaksanakan silaturahim, tentunya dengan Bapak Bupati Lampung Barat dan Bapak Wakil Bupati Lampung Barat terpilih yang beberapa bulan yang lalu telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Tentu kita sudah banyak mengenal beliau berdua, tetapi mungkin periode 5 tahun yang lalu saya yakin dan percaya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya visi dan misi yang berbeda dengan 5 tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Nasir Manasurin, yang saya hormati para asisten, dan juga yang saya hormati kepala perangkat daerah, yaitu dari Dinas Kominfo, yang saya hormati saudara-saudaraku, rekan-rekanku, mitra kerjaku, ya, sahabat-sahabat semua, sebagai pejuang demokrasi, penulis berita yang hangat, akurat, tajam, dan terpercaya yang ada di lingkungan pemerintah Lampung Barat yang saya hormati dan saya banggakan, dari berbagai macam media yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara semua yang alhamdulillah walaupun acara ini digelar selesai ba'da zuhur atau tepatnya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi saudara-saudara semua masih berkesempatan dan mau meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan sharing berbagai informasi dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan staf dan jajaran, dalam rangka tentu tujuannya sama, bagaimana caranya kita membangun Lampung Barat ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik dan sejahtera. Sebetulnya saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena memang siokianya pertemuan antara bupati dengan teman-teman media ini sebetulnya sudah saya agendakan lebih awal. Kalau tidak salah hari kedua saya menjabat ataupun bertugas di Lampung Barat, tapi karena keluarga ada yang musibah, artinya ada yang meninggal dunia, kami yang tertua, sehingganya kegiatan yang sudah teragenda tersebut tergeserkan, baru bisa digelar hari ini, tepatnya hari Senin. Tetapi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini tidak akan mengurangi esensi dan niat baiknya Pak Bupati. Kenapa? Karena ternyata teman-teman wartawan ini kok menjadi salah satu pilar kekuatan Pak Bupati sendiri. Kenapa? Buktinya lembaga yang lain, organisasi yang lain, justru kalau berdasarkan agenda awal dia berada di belakang Bapak Ibu, di belakang saudara-saudara sekalian. Justru saudara-saudara ini menjadi orang yang menjadi nomor 2 yang mesti saya ajak bicara, saya ajak diskusi untuk mengawal sekaligus juga menyukseskan program. Karena bicara program ini bukan hanya bicara program pemerintah daerah, tapi tentu program bicara nasional, program provinsi, program kabupaten, program kecamatan, program pekon, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin belum terprogram. Nah, sehingganya tentu saudara-saudara harus mengapresiasi ya apa yang ada dalam pikiran Pak Bupati, yang artinya menempatkan posisi teman-teman media ini di posisi yang ya kalau bahasa terhormat itu ya sangat terhormat. Kalau dibicarakan dari urutan, ya termasuk urutan yang strategis. Kenapa? Karena saya mesti harus ketemu dulu sama teman-teman media.
Karena saya sadar saya bisa mengikuti kontestasi pilkada di Lampung Barat ini dengan suasana yang kondusif, dengan perolehan suara yang cukup signifikan, dengan dukungan partai politik yang full total, ya kan? Saya pikir tidak terlepas dari peran teman-teman media. Bayangkan seandainya teman-teman media ini tidak, katakanlah, tidak berpihak, tidak menyukai, tidak mendukung, nampaknya sulit. Tetapi karena teman-teman media ini melihat secara utuh, secara objektif, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Parosil Mas Nurin selama 5 tahun dan apa yang sudah akan dikerjakan ke depan selama 5 tahun ke depan, termasuk juga waktu stagnan selama 2 tahun, pasti ada penilaian juga dari teman-teman media. Nah, sehingganya apa? Suasana pilkada di Provinsi Lampung, skup kecilnya, tidak bicara secara nasional, saya bicara skup Lampung, salah satu kabupaten yang tingkat kehadirannya tinggi dan kondusif adalah Lampung Barat. Ini semua tidak terlepas dari peran teman-teman media yang bisa menciptakan suasana kondusif. Karena untuk apa kita punya program yang bagus, yang bermanfaat, yang bisa dirasakan rakyat, tapi kalau tidak terpublikasi dan bertanggung jawab, tentu apa yang sudah kita lakukan tidak akan mendapatkan tempat di hati rakyat dan tentu tidak akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang berada di luar Lampung Barat. Bukan berarti saya mengada-adakan, membesar-besarkan apa yang sudah kita kerjakan, bukan. Tapi ini murni fakta nyata di lapangan, bahwa program selama kepemimpinan Pak Parosil Mas Nurin yang dikenal dengan itu program betul-betul bisa dirasakan masyarakat dan mendapatkan hati masyarakat. Sehingganya apa, ya kan? Bayangkan pilkada Lampung Barat ini, ya, pilkada Lampung Barat ini kita tidak ada yang namanya money politik. Kita murni melaksanakan pilkada Lampung Barat ini kerja-kerja politik, tidak ada money politik. Pure, semua sistem betul-betul bekerja dengan apa adanya. Termasuk teman-teman media mungkin pasti merasakan, ya kan? Artinya apa pernah saya katakanlah minta Bapak Ibu hadir, saya memberikan intervensi penekanan. Kalau kamu nggak dukung saya, kalau sampai nggak kerja saya, nanti anggaran saya potong dan akan saya putuskan kerjasama. Tidak pernah ada. Biasa-biasa aja. Bagi yang memang senang ya silakan, bagi yang nggak senang mungkin dia minggir dengan sendirinya, ya kan? Kalau salah aja lah. Nah jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, mengapa kok dalam pikiran Pak Bupati ini teman-teman media ini penting? Karena saya sadar keberhasilan ini dan kebesaran ini, situasi hari ini, peran media sangat strategis. Tepuk tangan untuk kita semua. Saking strategisnya media, saking strategisnya, tentu saya punya kepentingan dan saya punya tanggung jawab. Bagaimana caranya merangkul, mengajak dan menempatkan teman-teman media ini di tempat yang lebih terhormat. Tapi bukan hanya sekedar komunikasi dengan Pak Parosil sebagai bupati, tapi tentu teman-teman media juga harus dihargai juga di tempat-tempat yang lain. Untuk apa kalau komunikasi dengan Pak Parosil bagus, tapi ternyata komunikasi dengan camat saya buruk, komunikasi dengan pelatih saya buruk, komunikasi dengan kepala sekolah saya buruk, tak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena ya saya ini dengan seluruh struktur yang ada, baik di kabupaten, kecamatan, di Pemkot, satu kesatuan, ya kan? Perhatian berhasil tentu berkat para daerah. Perhatiannya gagal tentu berkat juga kepada daerah. Begitu juga dengan sekolah. Maka kemarin saya sudah kumpulkan, perhatian sudah saya kumpulkan semua, kepala sekolah sudah saya kumpulkan semua. Malah baru-baru ini saya barusan saja kumpulkan juga Forkopimda Plus. Ya, dan ini saya lanjutkan dengan teman-teman media. Besok saya turun ke Suwo, ya kan, untuk ya katakanlah
mengkantor keresahan ke sana. Ya, karena hari ini kan masyarakat Sua lagi agak resah. Ya biasalah, namanya dinamika. Nanti mungkin akan saya paparkan dan saya jelaskan. Nah, jadi pada prinsipnya, ya, saya ingin teman-teman media yang hadir hari ini maupun mungkin yang belum sempat hadir, saya minta bantu. Saya minta tolong kita sama-sama menyukseskan cita-citanya Presiden Prabowo, termasuk juga menyukseskan programnya Pak Gubernur, sekaligus juga menyukseskan programnya Pak Rosim Manasurin yang tertera dalam Sat Ananda Sakti, 6 program sakti. Ya, nah soal jabaran-jabarannya nanti bisa nanti mungkin Pak Beda yang lebih menguasai lah. Ya, yang jelas intinya sebetulnya tidak jauh dari program-program yang kemarin, hanya mungkin dia lebih dipadatkan dan lebih terarah dan lebih kepada sisi-sisi yang sifatnya peningkatan sumber daya manusia, pemantapan infrastruktur, dan juga peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, ya kan? Karena bicara masalah peningkatan kualitas ini, ukuran pertamanya adalah pelayanan. Saya sering sampaikan, bagaimana caranya kita mau lihat pendidikan itu berkualitas kalau pelayanan kita terhadap anak itu buruk. Bagaimana kita bilang pelayanan kesehatan itu berkualitas kalau pelayanan kepada orang yang berobat buruk, ya kan? Itu. Jadi itu indikator awal. Indikator awal itu bisa dikatakan bahwa terjadi peningkatan kesehatan, terjadi peningkatan mutu pendidikan, termasuk masalah infrastruktur. Tadi saya baru panggil juga Dinas PU. Saya minta tolong dihitung secara keseluruhan. Berapa kebutuhannya, bagaimana kondisinya infrastruktur yang hari ini, ya, karena sekarang ini isu yang paling mudah dipiralkan isu adalah infrastruktur. Ya, kadang orang lewat, orang udah mulai konten ditaburkan di mana-mana, jalan rusak, teriak-teriak, ya kan? Sama dengan ruas jalan Liwa Sukau, ya, yang ada di Pukon Pagar Dewa, termasuk yang ada di Pukon Tanjung Raya, ya kan? Sudah saya laporkan dengan Pak Gubernur kemarin. Alhamdulillah responnya baik, tanggapannya baik, ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya, dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung turun untuk meninjau. Karena saya sampaikan dengan Pak Gubernur kemarin, Pak Gub, ini ruas jalan ini sangat vital. Ini menghubungkan antara Lampung dengan Sumatera Selatan. Saya khawatir nanti kalau yang lewat nanti orang Sumatera Selatan teriak-teriak di situ, bilangin jalan Lampung jelek, ya kan? Nah itu takut juga kita kan. Nah sementara kan masyarakat itu kan kalau lewat pengguna jalan itu kan kadang-kadang nggak tahu yang namanya status jalan, nggak tahu masyarakat. Emang ada tulisannya, ini jalan nasional, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten, nggak tahu. Kalau dia masuk kabupaten Barat pasti ngomongnya, Pak Bupati, jalannya rusak. Begitu aja lah. Tahunya begitu. Jarang dia menyebutkan yang lebih dari tingkatan yang lebih atas. Ya. Nah, jadi pada kesempatan ini tentu persoalan-persoalan itu ya tidak bisa diselesaikan seperti simsalabim. Ya, ada proses, ada waktu, dan butuh juga pembiayaan. Sama aja sebetulnya ini Pak Melandang. Teman-teman media ini juga sama, ya kan gitu. Artinya mereka tidak bisa cuma sekedar diminta tolongin aja, ya kan? Artinya kita tolong dulu, pemerintah daerah ini, ya kan? Buat dulu yang bagus-bagus, ya nggak juga langsung gitu. Ya. Artinya ya kita juga harus bisa memperhatikan, ya, memperhatikan kebutuhan. Tapi kebutuhan ini yang apa namanya itu ya, tidak bisa juga dipukul rata loh. Karena media ini kan ada yang media mingguan, ada yang media bulanan, ada yang media harian, ada yang media tahunan. Ada nggak yang tahunan? Hah? Ya kita ini bingung, saya perlu tekan amat lah, ya kan? Ada yang media cetak, ada yang media tulis. Redaksi GKR Lambar TV, Gunawan melaporkan dari Lampung Barat. Berita dari kami, saya Gina Chania beserta kru GR Lambar TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, comment, and share.